Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 452, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Mendengar perintah itu, Huang Xiaolong menatap Anton si manusia binatang dengan penuh minat, bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Kau tidak mau? Anton tertawa, coba saja kalau kau merasa kepalamu lebih keras dari pohon ini. Anton melesatkan tangannya, meninju pohon terdekat yang batangnya lebih tebal dari paha orang dewasa. Dalam sepersekian detik, batang pohon itu meledak dan pecah di tengahnya sehingga serpihan kayu beterbangan di mana-mana. Anton menarik lengannya ke belakang dengan sikap yang angkuh, bagaimana, apakah kepalamu lebih keras dari pohon ini? Sambil tertawa terbahak-bahak. Terdengar tawa keras dari segala penjuru. Anton berhenti tertawa, matanya melotot mengancam ke arah Huang Xiaolong, manusia lemah, segera bangun jika kau pintar dan pangganglah satu untuk kita semua, jika tidak, hehe, tinjuku akan mengenai tengkorakmu yang lemah, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Huang Xiaolong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan petir Stellar Thunder Canyon terasa bagai pijatan yang menenangkan di sekujur tubuhnya, tetapi manusia binatang ini ingin menghancurkan tengkoraknya hingga berkeping-keping. Sekarang, jika pukulan seorang Saint tingkat ke-6 dengan kekuatan penuh mendarat di tubuh Huang Xiaolong, yang ia rasakan hanyalah garukan geli. Anton melihat Huang Xiaolong terus duduk di sana tanpa berniat untuk bangun, apalagi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum mengejek. Kemarahan dengan cepat muncul di hatinya, seorang manusia lemah benar-benar berani mengabaikannya. Dengan penuh amarah, Anton mengangkat tangannya, ingin menghancurkan kepala manusia mungil ini, tetapi sebelum ia melakukannya, ia melihat manusia mungil itu mengangkat jarinya dan mengetuk-ngetuk udara dengan pelan. Hamparan pohon besar di depan mereka tumbang satu persatu seolah tak berujung, jauh lebih jauh dari yang dapat mereka lihat. Mulut Anton menganga, tinjunya membeku di udara sementara seluruh tubuhnya menegang di tempat, menatap kosong ke arah deretan pohon tumbang yang tak berujung. Tawa ratusan rekannya tiba-tiba terhenti, tersangkut di tenggorokan. Satu-satunya suara di sekitar berasal dari bunyi derak dan desisan api saat minyak menetes dari daging panggang yang harum. Huang Xiaolong membuka mulutnya, menggigit sepotong besar daging, rasanya memang enak. Suaranya seperti tali yang menarik perhatian semua bismen. Sambil menatap Huang Xiaolong, mata mereka sekarang menunjukkan rasa gentar, hormat, dan sedikit rasa sembahyang. Dibandingkan dengan ras lain, manusia binatang memiliki penghormatan yang besar terhadap kekuatan dan memuja yang kuat. Huang Xiaolong menggigit lagi dengan rakus, dia tidak yakin mengapa latihan di Stellar Thunder Canyon membuatnya menginginkan daging panggang, seakan-akan dia sudah tidak memakannya selama bertahun-tahun. Apakah kepalamu lebih keras dari pohon-pohon ini? Tanya Huang Xiaolong. Wajah Anton berubah pucat, dia berlutut tanpa berpikir dua kali, dahinya menyentuh tanah hutan sambil bersujud berulang kali di depan Huang Xiaolong. Yang mulia, Anton bersikap kasar dan baru saja menyinggung Anda, mohon kasihanilah Anton kali ini. Rekan-rekan Anton juga berlutut, menunjukkan rasa hormat yang pantas. Huang Xiaolong melirik sekilas ke arah para bismen di sekitarnya, berdiri. Jika dia benar-benar marah sebelumnya, tidak ada satupun dari bismen ini yang akan memiliki kesempatan untuk berdiri lagi. Anton berseri-seri kegirangan, dengan hormat mematuhi kata-kata Huang Xiaolong, seperti yang dilakukan para bisman lainnya, mundur dan berdiri di samping. Siapa kepalanya? Tanya Huang Xiaolong. Atas pertanyaan Huang Xiaolong, manusia binatang Amiar berjalan keluar dari kawanan besar orang itu, berhenti tidak jauh dari Huang Xiaolong dan memperkenalkan dirinya, Tuan, namaku Amiar, kapten kecil suku itu. Duduk. Huang Xiaolong menunjuk ke suatu tempat di dekatnya. Amiar sedikit kewalahan oleh perhatian Huang Xiaolong. Bingung, dia melambaikan tangan dan menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan, berdiri saja sudah cukup bagiku. Jika aku bilang duduk, maka duduklah, kata Huang Xiaolong. Atas sikap mendominasi Huang Xiaolong, Amiar mengucapkan terima kasih dan duduk seolah-olah ada jarum yang menusuk pantatnya. Tidak perlu gugup, aku hanya punya beberapa pertanyaan, kata Huang Xiaolong. Ya, Tuhan. Meski begitu, Amiar tak dapat menghentikan getaran tubuhnya yang sangat kecil. Bismen secara alami terlahir dengan tubuh kekar, bismen yang pendek tingginya bahkan bisa melebihi 2 meter, sedangkan yang tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Hanya berdasarkan keunggulan fisik, manusia memang terlihat lemah dan kecil di hadapan manusia binatang. Terlebih lagi, kekuatan ras manusia secara keseluruhan di benua 10 arah tidaklah seberapa, sehingga orang tidak dapat menyalahkan manusia binatang karena meremehkan ras manusia. Namun, Huang Xiaolong tahu, kawanan manusia binatang ini termasuk golongan paling bawah dalam hierarki manusia binatang. Bismen terdiri dari banyak suku, dan yang paling kuat di antara mereka adalah suku singa, suku harimau, suku serigala, suku ular, suku rubah, suku behemoth, kemudian ada suku sapi, suku kuda yang ganas, suku kambing, dan suku 100 burung. Inilah 10 suku binatang yang paling kuat. Kelompok manusia binatang di depannya ini bukan berasal dari salah satu dari 10 suku manusia binatang tersebut.
Kota 100 harimau ada sedikit lebih jauh di atas. Huang Xiaolong berkata. Benar sekali, tuanku. Kurang dari 100 li setelah melewati hutan jiwa berkeliaran, sudah ada kota 100 harimau. Amier menjawab dengan hormat. Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan berikutnya, apakah kota 100 harimau milik suku harimau? Amier menjawab, ya, kota 100 harimau adalah milik suku harimau. Suku harimau memiliki 25 kota di bawah kendali mereka dan kota 100 harimau ini hanyalah salah satunya. Namun, kota 100 harimau adalah kota yang penting secara strategis. Huang Xiaolong mengangguk. Suku harimau merupakan salah satu dari 10 suku manusia binatang yang terkuat, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan, hal ini terlihat jelas dari 25 kota yang berada di bawah kendali mereka. Kemudian, Huang Xiaolong bertanya tentang kastelan kota 100 harimau dan pertanyaan umum tentang suku harimau. Pada akhirnya, Amier hanyalah seorang kapten berpangkat rendah di suku kecil, hal-hal yang diketahuinya sangat terbatas. Berbicara tentang kastelan kota 100 harimau, wajah Amier berseri-seri karena kekaguman. Kastelan kota 100 harimau kita adalah Lord Goodman, salah satu dari 10 ahli teratas suku harimau. Saya mendengar dari kepala keluarga kita bahwa Lord Goodman dapat meratakan gunung dengan satu pukulan. Ratakan gunung dengan satu pukulan. Huang Xiaolong terkekeh pelan, siapapun bisa melakukan ini dengan mudah begitu mereka melangkah ke alam Sein. Selain itu, manusia binatang dikenal karena kekuatan mereka yang luar biasa, jadi prestasi seperti itu sama sekali tidak aneh. Setelah menanyakan semua yang ingin diketahuinya, Huang Xiaolong merenung dalam-dalam. Dari jawaban Amier, meskipun suku Bisman sangat kuat di benua 10 arah, ada banyak pertikaian internal. Misalnya, suku singa dan suku harimau selalu berperang. Pada saat yang sama, dari kata-kata Amier, dia sekali lagi menegaskan bahwa dewa binatang adalah kepercayaan suci semua suku Bisman. Dalam ras Bisman, siapapun yang berani menodai dewa binatang, tidak menghormati dewa binatang, akan diperlakukan sebagai pendosa seluruh ras Bisman. Tongkat dewa binatang legendaris mewakili dewa binatang. Selama 10.000 tahun terakhir, suku manusia binatang percaya bahwa siapapun yang mendapatkan tongkat dewa binatang akan menjadi reinkarnasi dewa binatang, orang itu akan sekali lagi memimpin manusia binatang untuk menaklukkan benua 10 penjuru, merebut kejayaan masa lalu. Dalam waktu singkat itu, Huang Xiaolong mengambil keputusan. Karena tongkat dewa binatang dikatakan memiliki kekuatan seperti itu, saat melewati kota 100 harimau, dia ingin melihat apakah tongkat dewa binatang benar-benar dihormati oleh para manusia binatang seperti yang mereka klaim. Tuan, melihat Huang Xiaolong terdiam dalam perenungan, Amier memanggil dengan hati-hati, apakah Anda akan pergi ke kota 100 harimau? Secara kebetulan, kami semua di sini berasal dari kota 100 harimau, bisakah kami bepergian dengan Tuan? Di dalam hutan jiwa berkeliaran, ada sejenis makhluk jiwa aneh yang memiliki kecenderungan melahap darah dan daging mangsanya saat masih hidup. Jika mereka dapat bepergian bersama seorang ahli seperti Huang Xiaolong, peluang mereka untuk keluar dari hutan jiwa berkeliaran akan meningkat pesat. Huang Xiaolong sekilas tahu apa yang dipikirkan Amier, tetapi dia tetap mengangguk setuju. Melihat Huang Xiaolong setuju untuk mengajak rombongan itu bepergian bersamanya, dia hampir melompat kegirangan. Dia, Anton, dan yang lainnya segera memberi hormat sebagai ucapan terima kasih. Malam berlalu dengan damai. Saat fajar menyingsing, sinar matahari yang cemerlang mulai menerangi daratan. Namun, Roaming Souls Grove tetap dingin dan gelap. Matahari yang bersinar terang tidak dapat menembus daratan yang suram dan gelap ini. Huang Xiaolong berdiri dan berkata, ayo bergerak. Ya, Tuhan. Huang Xiaolong berjalan di depan kelompok itu saat mereka memasuki lebih dalam hutan jiwa berkeliaran. Sebenarnya, hutan itu tidak besar, paling lama setengah hari sudah cukup bagi kelompok itu untuk menerobosnya.